Hi guys, today I'm gonna share about my insight of book You Are Not Listening by Kate Murphy, and I already write down all the insight on my book like this. Yang ini guys. Oke, mantap kan? Jadi di buku itu dibahas kalau sebenarnya kita itu nggak mendengar apa yang orang lain ceritakan tentang kehidupannya pada kita, atau kayak gini. Misal orang lain tuh cerita tentang dirinya kepada kita, tapi kita nggak benar-benar mendengarkan. Kan kita biasanya kayak kadang itu kita kan ngedengerin tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, itu inti dari buku itu. Kayak you listen but you are not listening. You are not listening. Even you are listen but you are not really listening. Contohnya, kalian sering kan kayak ada orang ngobrol terus kalian tinggal main HP, dan itu namanya unrespect ya guys. Kayak kalian nggak menghargai orang itu berbicara. Jadi sebaiknya ketika ada orang lain ngobrol dengan kalian harus taruh HP kalian and start to listening what the people say. Caranya di buku ini dibahas beberapa cara agar kita menjadi listener yang baik. Salah satunya adalah dengan pay attention to what they say. Jadi kayak kita harus benar-benar mindful, memberikan pikiran kita memahami apa yang speaker itu katakan. Jadi mindful itu penting ya, karena emang benar-benar harus dipahami apa yang mereka katakan pada kita. Kemudian body language itu juga important, karena body language kita itu mencerminkan kepemahaman kita terhadap apa yang dikatakan si speaker tadi. Contohnya, when she talk about herself, we should like give affirmation like yes or kan biasanya kayak kita kayak cuek aja kan. Nah, itu sebaiknya jangan cuek, malah harus kita kasih non-verbal gerakan, non-verbal apa ya, lupa aku istilahnya, pokoknya body language kayak kasih atau ya kayak gitu guys. Kemudian setelah kasih body language, karena kita pay attention ke what he talk about, we should ask question. Nah, ask question itu menandakan bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang dia katakan. Jadi dia bakal berpikir kalau oh, orang ini ternyata ngeperhatiin ya, kayak gitu guys. Jadi kita harus ask question, jadi menyimpulkan apa yang dia katakan, kemudian kita ask question atau berikan pertanyaan. Nah, setelah itu, kalau cara agar kita itu bisa merasakan apa yang dia rasakan itu dengan cara menirukan body language-nya. Jadi kalau dia kayak gini, apa kakinya disilang, kita harus niruin kakinya disilang biar ngerasain feel yang sama ya. Jadi kayak biar kita itu ngerasain feel-nya dia, apa yang dia rasakan. Kayak transfer feel, but I don't really know about it. In this book tulis kayak gitu. Imitate what speaker do as a body language. Kemudian ketika cara lain agar kita menjadi listener yang baik adalah dengan tidak menjeda apa yang dia katakan. Jadi kita listening dulu sampai dia selesai ngobrol, barulah kita ask question. Jadi kayak nggak menjeda sama nggak adu nasib, nggak ngebandingin dirinya dengan diri kita. Jadi nggak ngadu nasib, karena biasanya tuh ada orang yang kayak ketika kita cerita itu malah ngadu nasib guys, dan itu bener-bener nggak enak, karena kayak apa sih anjir, what the hell, kayak jangan ngadu nasib pokoknya ketika ada orang yang lain cerita. Kemudian apa lagi ya, nodding udah, eye contact. Nah, eye contact itu important guys, karena eye contact kita itu menandakan kalau kita itu benar-benar listening ke dia. Masa kita ketika dia ngobrol kita kayak ngalihin pandangan kayak gini kan nggak jelas. Jadi kayak eye contact itu penting ya guys. Tapi beberapa budaya menandakan bahwa ngertiin bahwa eye contact itu kurang sopan ya. Di buku ini dijelaskan ada beberapa budaya yang menganggap eye contact itu nggak sopan. Tapi untuk dalam overall secara umum itu eye contact itu penting untuk menandakan bahwa kita pay attention to what he or her she say about something. Yes, kayak gitu. Ini tuh kayak
How Can We Be a Good Listener by Kate Murphy. Yang aku simpulkan kayak gitu guys. So just that's all. Thank you for listening my conversation. My insight of this book. So bye bye.